Baik, jadi hari ini kita akan mendiskusikan atau berbagi tentang persiapan akreditasi jurnal nasional. Jadi peringkatnya itu 1 sampai 6. Nah, di masa transisi ini konversinya adalah yang dahulu itu peringkat atau akreditasi B itu sama dengan peringkat 2. Jadi yang SK jurnal yang dapat B dulu itu dimasukkan ke Sinta itu dalam posisi peringkat 2. A itu peringkat 1. Begitu. Jadi jurnal yang baru mengusulkan akreditasi melalui Arjuna yang tadinya belum terakreditasi, beda dengan yang sebelumnya sudah terakreditasi baik Dikti maupun LIPI. Kalau dia A dimasukkan ke Sinta 1, kalau B dimasukkan ke Sinta 2. Nah, sekarang artinya kalau dalam pengajuan di Arjuna dapat nilai 85 ke atas, itu akan masuk peringkat 1. Atau kalau dia sudah terlebih dahulu diindeks atau terindeks di Scopus atau WOS, dia bisa dikonversi tetap melalui Arjuna juga ke peringkat 1. Ya, jadi jurnal yang kalau dulu sistem akreditasinya A, B, lalu tidak terakreditasi, artinya kalau nilai dulu masih sama 70 untuk B, maka sekarang jurnal-jurnal yang belum mencapai 70 nilainya diberi diberi tempat di akreditasi. Jadi untuk 60 sampai 70 itu peringkat 3 dan seterusnya. Bahkan kalau di dalam angka kredit yang terakhir, ini kalau nggak salah ini keliru, ini ada yang peringkat 3 dan 4 2 kali ini. Jadi memang berbeda dia. Jadi jurnal yang terakreditasi Sinta 1, Sinta 2 nilainya 25, kemudian peringkat 3 dan 4 20. Artinya kalau dulu peringkat A dan B itu dapat 25, di luarnya itu langsung ke 10 ini. Oh, yang ini ISSN ya. ISSN. Itu sangat jauh bedanya. Sekarang dihargai jurnal yang artinya pengelola jurnal yang telah berupaya, yang telah berjuang untuk mengelola jurnalnya semakin ideal, tetapi masih mencapai peringkat 3, 4, 5, bahkan 6, itu diberi posisi nilai, khususnya kalau di angka kredit ya. Begitu juga dengan di yang lain, misalnya di akreditasi institusi atau program studi, tentu disebut dia sebagai jurnal terakreditasi. Ya. Nah, bahkan sekarang justru didorong untuk, kalau melihat struktur ini, didorong untuk kita mempublikasikan sebagai dosen yang mempublikasikan artikel kita di jurnal yang sudah terakreditasi walaupun Sinta 5, Sinta 6, Sinta 3, Sinta 4. Karena jurnal nasional yang nomor 6 itu ada dibatasi paling tinggi 25% dari angka kredit. Nah, dulu masih ada itu jurnal ber-ISSN saja tanpa akreditasi sampai ke lektor kepala kalau dulu-dulu. Artinya sekarang enggak, dibatasi 25% saja dari total angka kredit yang kita usulkan untuk unsur penelitian yang boleh untuk jurnal ber-ISSN untuk nilai 10 maksimal itu. Nah, itu bedanya paradigmanya dulu dan sekarang ya. Jadi Bapak Ibu, hal ini mendorong kita pengelola untuk bersemangat mengusulkan akreditasi, karena sejauh manapun sekarang pengelolaan kita itu ada tempatnya di Sinta. Ya, kita diberi posisi. Saya kira bisalah mendapatkan nilai 30 sampai 40 kan begitu. Nanti strukturnya kita lihat satu persatu. Oke. Nah, bagaimana mekanismenya? Tadi jawabannya adalah kalau pertanyaannya bagaimana supaya terakreditasi, maka diusulkan ke Arjuna.
portalnya adalah Arjuna. Nah, Bapak Ibu, ada dua pembagian ya, ada dua pembagian penilaian di dalam Arjuna itu. Jadi kalau kita mengusulkan jurnal itu untuk diakreditasi melalui Arjuna, kita diminta untuk evaluasi diri. Nah, kalau evaluasi diri kita terhadap jurnal itu di atas 70, dari 70 minimal 70 ke atas, itu dikelompokkan kepada yang di atas 70. Kalau evaluasi diri kita di bawah 70, maka dikelompokkan di kelompok jurnal yang di bawah 70, karena perlakuannya akan beda. Ya, perlakuannya akan beda. Artinya proses evaluasinya, asesmennya beda. Untuk evaluasi diri yang di atas 70, itu asesornya 4 orang. Asesor substansinya 2 orang, asesor manajemennya 2 orang. Untuk yang evaluasi diri di bawah 70, asesor substansinya, asesornya 2 orang. Ya, asesor 2 orang. Jadi, dari sini tentu menjadi menjadi penting kita ketahui Bapak Ibu, supaya dalam evaluasi diri kita tidak perlu mengevaluasi dirinya itu terlalu tinggi kalau memang belum bisa tinggi, begitu. Biasa saja kita evaluasi diri, namanya juga evaluasi diri kan, karena nanti khawatirnya, artinya gini, tidak boleh terlalu percaya diri, jangan juga terlalu minder, gitu kan. Nah, khawatirnya kalau sebenarnya kita paham bahwa nilai kita itu belum di atas 70, lalu kita pilih-pilih saja jawaban yang tinggi-tinggi dalam evaluasi diri itu sehingga hasilnya 70, ya kita akan ketemu dengan asesor-asesor yang yang 4 orang ini, tentu 4 orang 4 pemikiran, gitu kan, 4 penilaian begitu terhadap jurnal kita itu. Nah, evaluasi diri yang di bawah 70 itu hanya 2 asesornya. Jadi sifatnya di sini pembinaan, kira-kira begitu. Nah, nanti hasilnya, kalaupun misalnya kita evaluasi dirinya di atas 70, sangat percaya diri. Ya, sangat percaya diri, kemudian dinilai oleh 4 orang, bukan berarti tidak bisa nanti penetapan terakhirnya itu di akreditasi yang peringkat 3, 4, 5, 6 yang di bawah 70 begitu. Tidak jadi patokan. Jadi evaluasi diri itu hanya menempatkan Bapak Ibu jurnal kita itu di kelompok yang mana sehingga akan diberikan kepada berapa asesor, itu saja. Nah, ini penting karena seringkali pengelola jurnal sangat terlalu percaya diri, ya. Percaya diri boleh, terlalunya itu yang menjadi masalah. Terlalu percaya diri, akhirnya dia dipertemukan dengan 4 asesor. Nah, padahal dengan kita buat evaluasi diri 70 itu tidaklah langsung membuat jurnal kita itu akan minimal nanti peringkat 2. Bisa saja tahu-tahu hasil dari 4 asesor itu dia di peringkat 6 ternyata jurnal itu. Bisa juga di peringkat 5 atau 3 atau 4, 5. 6. Tetapi memang kalau kita membuat evaluasi diri kita di bawah 70 itu kita akan dipertemukan dengan 2 asesor, artinya jurnal kita akan diakses oleh 2 orang asesor dan tidak mungkin akan masuk ke peringkat 2 atau 1. Dari prosesnya saja dia diakses oleh 2 orang. Jadi kalau yang di atas 70 kita memungkinkan untuk peringkatnya itu di 3, 4, 5, 6 meskipun evaluasi dirinya di bawah 70. Kalau evaluasi diri di bawah 70 sudah pasti paling tinggi yang bisa kita harapkan adalah Sinta 3. Seperti itu. Nah, oke ya. Bapak Ibu, dari sini dan juga dari apa yang saya sampaikan ini tadi, menurut saya bahwa mengusulkan akreditasi adalah hal yang harus kita
target. Kita harus semangat karena kita sudah berikan posisi di sana sampai ke Sinta ke-6. Nah, yakinlah Bapak Ibu kalau sudah masuk ke Sinta itu akan beda itu dengan tidak di Sinta. Akan beda. Sekarang banyak itu di grup-grup kalau kita share call for paper sudah Sinta belum gitu kan. Sudah Sinta belum gitu. Ya nggak apa-apa, Sinta 5, Sinta 6, Sinta 4, Sinta 3. Namanya sudah tetap terakreditasi. Begitu. Dan enaknya lagi adalah kita di website ini sintaristekbrin.go.id ini dapat satu slot, ibaratnya itu loss. Ibaratnya kalau Sinta itu adalah dagangan untuk bagian yang daftar jurnalnya itu, kalau itu dagangan, kita punya warung di sana untuk jadi ketika orang mencari jurnal, ketik kata kuncinya agronomi, enter gitu, kemudian akan ada jurnal kita di sana, walaupun Sinta 6, walaupun Sinta 5. Artinya, tambahan dari call for paper kita yang kita lakukan baik secara offline maupun online, itu Sinta ini membantu kita untuk diseminasi atau menyebarkan informasi tentang jurnal kita itu. Jadi displaynya di Sinta itu. Nanti jumlah penulis akan, walaupun Sinta 6, Sinta 5, Sinta 4, Sinta 3 itu akan berbeda. Kita bisa lebih ketat terhadap pengelolaan jurnal kalau sudah Sinta. Jadi pertanyaan kedua yang umum itu adalah bagaimana agar jurnal saya dapat peringkat 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tentu ada hal-hal yang perlu diperhatikan ya Bapak Ibu ya. Selain sudah mendaftar, perlu diantisipasi. Nah, mungkin kondisi kita semua yang ada di sini, jurnalnya macam-macam ya. Tapi saya kira informasi yang akan saya sampaikan ini bisa dari sisi manapun. Apakah jurnal kita sudah di Sinta 2 atau Sinta 3, Sinta 4, Sinta 5, Sinta 6, atau belum Sinta atau baru mau merencanakan. Nah, kemarin ada peserta mencoba menghubungi saya, Pak, apakah jika kami baru mau berencana membuat jurnal, relevan nggak ini webinar ini untuk kami ikuti? Saya sampaikan bahwa sangat relevan kalau memang punya cita-cita atau target untuk mendaftar atau memperoleh indeksasi atau Kenapa? Karena kita bisa antisipasi dari awal. Jadi kalau jurnal Bapak Ibu yang sudah berapa tahun gitu, lalu dengan kita diskusi ini, tentu ada hal-hal nanti yang direlakan kalau ingin mengusulkan akreditasinya sekarang, ya gitu. Nah kalau yang baru mau mulai bisa diantisipasi dari awal. Nah itu relevansi dari diskusi ini saya kira untuk baik yang sudah posisi Sinta 3, Sinta 4, Sinta 5, Sinta 6, bahkan yang baru mau akan berencana juga membuat jurnal sangat relevan saya kira. Jadi Bapak Ibu, ada orang-orang yang berperan dalam akreditasi jurnal itu. Ya, ada minimal 3, ini minimal. Tentu ada yang lain lagi. Supportingnya ya, termasuk lembaga, ya, pendanaan lembaga segala macam. Tetapi yang langsung terkait dengan fisik jurnal itu, substansi jurnal itu, pengelolaannya itu minimal 3 ini. Tim editor, penulis, dan reviewer. Nah, ketiga ini harus solid lah, harus bagus supaya mendapatkan hasil yang maksimum. Tetapi terkadang yang 2, penulis dan reviewer, misalnya belum bisa kita buat seideal mungkin. Yang pertama, tim pertama yang harus kuat itu adalah, yang nggak kuat itu adalah tim editor. Itu harus kuat itu.
Karena ada nanti hal-hal yang memang kuncinya ada di editor ketika kita memang belum sanggup membuat peningkatan-peningkatan atau penekanan-penekanan terhadap dua yang berikut ini, penulis dan juga reviewer. Ya, itu faktor itu tadi ya, kalau di Indonesia khususnya kita masih tanya-tanya Sinta berapa gitu kan. Bahkan ada pernah di jurnal itu, walah jurnal belum Sinta aja sudah sok ketat gitu kan. Padahal kita kan mau menuju begini sih, mau bikin supaya bagus kan. Nah, sebenarnya yang begituan itu untuk Bapak Ibu yang ada di sini, kita semua mari kita jangan sampai ada pendapat seperti itu. Belum terakreditasi, belum masuk Sinta kok sudah sok ketat gitu. Bahwa kita sebagai pengelola jurnal yang ada di sini jangan sampai ada berpikir begitu. Menurut saya, pendapat saya ini, karena saya harus menempatkan jurnal-jurnal itu juga berhak sebenarnya mendapatkan artikel yang bagus dari penulis-penulis bagus. Jadi kalau Bapak Ibu pengelola jurnal nulisnya bagus, ya jurnal yang belum terakreditasi pun sebenarnya berhak untuk, atau maksudnya itu ya berhak juga mendapatkan tulisan dari Bapak Ibu. Jadi kalimat yang tadi belum Sinta kok sudah sok tegas gitu tuh, saya kira itu, apalagi kalau misalnya dari pengelola jurnal, ya jangan sampai begitu. Nah kemudian oleh karena itu ketiga tim ini, ketiga peran ini, editor, penulis, reviewer itu tentu harus kuat untuk menghasilkan jurnal yang bagus. Oleh karena itu saya kira kita pengelola jurnal, Bapak Ibu, kita harus respect terhadap semua, ya, respect terhadap tim kita, tim editor kita juga harus respect terhadap penulis, ya, respect juga terhadap reviewer, seperti itu. Kita harus menempatkan mereka, karena apapun hasil dari akreditasi kita itu, mereka ini sangat berperan penting. Kalau nggak ada reviewer, nanti kita, Bapak Ibu, kita akan lihat poin-poinnya. Kalau tidak ada reviewer, ya tidak ada hasil di bagian penilaian tentang reviewer itu. Nah itu ya, jadi Bapak Ibu yang punya peran itu 3 itu minimal. Kemudian penilaiannya, sekarang kita masuk ke penilaiannya Bapak Ibu. Untuk di Arjuna sekarang itu sesuai dengan pedoman akreditasi jurnal tahun 2018, penilaiannya begini. Ada 2, manajemen dan substansi. Ya. Jadi Bapak Ibu bisa lihat di jumlah terakhirnya itu untuk manajemen itu 49. Untuk substansi nilainya 51. Manajemen itu apa? Artinya bagaimana kita mengelolanya Bapak Ibu. Belum berbicara soal isi dari artikel itu. Nah, artinya kalau jurnal-jurnal yang saya katakan tadi, kan jurnal ini tadi sudah saya sampaikan ada yang ya belum bagus pengelolaannya, belum tertata bagus, manajemennya belum bagus, baru mau berjuang. Ya kalau teman saya itu Pak Firdaus tuh dari RJI Sumbar mengatakan ada yang jurnal-jurnal jurnal perjuangan kalau nggak salah, jurnal yang masih berjuang, ya gitu, kira-kira begitu. Ada yang jurnal sudah mapan. Nah, yang sudah pada posisi di Sinta 2, Sinta 1. Ada jurnal yang baru tahap mulai merangkak, kira-kira begitu. Nah, jurnal-jurnal yang begini artinya biasanya juga akan diikuti dengan itu tadi ya, karena banyak di antara penulis kita ini melihat jurnal yang belum terakreditasi itu seolah-olah kelas bawah. Yang saya sarankan tadi, kita pengelola jurnal jangan seperti itu, yang mengatakan bahwa Allah baru jurnal belum terakreditasi sudah ketat gitu kan. Nah, tapi faktanya begitu. Oke lah, faktanya begitu. Nah, jurnal-jurnal yang masih kesulitan mendapatkan artikel yang substansinya bagus sejak awal, artinya disusun oleh penulis yang dengan serius mengirimkan artikelnya. Kalau tim editornya dengan manajemen yang bagus tanpa artinya melihat kepada substansi, itu sebenarnya sudah dapat 49 itu nilainya kalau dari sini, ya kan. Jadi dilakukan secara online, ada bukti-bukti submisi review di sana, kemudian disunting dengan bagus, tidak ada typo-typo, ya.
konsistensi antara satu artikel dengan artikel yang lain, ya. Bagaimana konsistensi menulis atau menampilkan atau menyajikan tabel, ya. Jadi kalau kita serius di dalam pengelolaannya, sebenarnya sudah dapat 49 ini. Ini belum masuk kepada substansi. Nah, bahkan di substansi pun sebenarnya kalau saya lihat di sini, itu masih ada yang kekuatannya itu di editor. Seperti itu kan ada gaya penulisan ya. Di substansi itu, di bobot substansi itu ada dua substansi artikelnya sendiri dan juga gaya penulisan. Nah, di gaya penulisan itu sebenarnya kekuatannya itu juga ada di bisa di editor juga. Artinya bagaimana gaya selingkung jurnal itu dipertahankan antar artikel maupun antar terbitan. Ya, antar nomor, antar edisi. Jadi bersamaan dengan yang manajemen tadi ini, udah bagus manajemennya, meskipun tadi karena dia masih jurnal merangka, jurnal perjuangan atau bahkan baru mau buat, dia sudah karena keterbatasan artikel atau manuskrip yang berbobot, saya katakan begitu, karena biasanya yang berbobot itu langsung dikirimnya ke Sinta yang sudah tinggi. Nah, dengan menjamin pengelolaannya, manajemennya bagus, sebenarnya sudah dapat ini di Sinta 5 ini, 49 itu Sinta 5. Nah, kalau udah Sinta 5, tentu nanti artikel bertambah. Semakin ketat bisa lagi. Apalagi sampai sekarang peraturannya masih sama. Ketika sudah masuk Sinta atau sudah terakreditasi, kemudian sejak tanggal SK akreditasi itu terbit satu edisi atau satu nomor saja, setelah terbit satu nomor itu bisa mengusulkan reakreditasi. Kalau dulu harus 5 tahun sesuai dengan masanya. Ini satu saja, misalnya ini bulan 8 kemarin keluar SK penetapan yang periode 2. Nah, kemudian Bapak Ibu jurnalnya kan terbit Juni Desember. Bulan 8 terbit akreditasi. Di dalam sudah masuk jurnal Bapak Ibu, misalnya anggap saja Sinta 4. Nah, kemudian bulan Desember terbit. Nah, ada nanti penerimaan atau pembukaan usulan di tahun 2021 Januari, Bapak Ibu sudah bisa mengusulkan akreditasi. Tetapi harapannya adalah komentar dari asesor yang sudah bisa dilihat sejak SK tadi keluar, ada bisa dilihat di akun Arjunanya, ya tentu sebaiknya sudah diperbaikilah kualitasnya, apapun yang menjadi komentarnya atau pengetahuan-pengetahuan yang Bapak Ibu sudah dapatkan dari semacam webinar begini atau dari manapun sudah baca-baca, di penerbitan di Desember sudah harus baik supaya tidak meramaikan jurnal di Arjuna tetapi tidak ada perbaikan apa-apa sesungguhnya, begitu. Jadi kalau Bapak Ibu sudah melakukan perbaikan karena komentar dari asesor tadi, maka bisa diusulkan. Nah, jadi ini yang merah saya tunjukkan bahwa pada posisi kita belum memiliki posisi tawar yang kuat untuk mendapatkan artikel yang bersubstansi baik. Sebenarnya dari sisi kekuatan editor, perjuangan editor kita sudah dapat itu 49 atau Sinta 5, atau kalau kita lebih berjuang lagi yang substansi bagian gaya penulisan ini juga sangat erat kaitannya dengan pekerjaan editor di sini. Bagaimana gaya-gaya penulisan yang sudah kita tentukan di pedoman penulisan itu kita konsisten. Nah, kita dapat tambah maksimal kita buat, dapat tambahan menjadi 60 ini sudah. 61 ya. Kalau sudah 61 itu sudah Sinta 3. Kalau sudah Sinta 3 tentu tadi posisi tawar lebih kuat lagi. Sudah semakin banyak yang mencari artikel. Pengetatan sudah lebih kuat lagi seperti itu. Nah,
Baik Bapak Ibu, saya lanjutkan. Ini tadi gaya penulisan tadi. Yang ini gaya penulisan, yang substansi apa saja sehingga dia saya katakan bisa ada kekuatan di editor di sana. Ini dia. Yang pertama, untuk poin gaya penulisan itu ada keefektifan judul artikel. Saya kira ini juga bisa dari sisi pengelola, ya. Jadi judul-judul yang masuk itu kita bisa berikan saran, apakah judulnya itu sudah lugas, ya, sudah melingkupi seluruh isi, sudah menggambarkan seluruh isi. Tentu Bapak Ibu kan kita semua peneliti juga, rata-rata hampir semua dosen atau peneliti yang menjadi pengelola jurnalnya, kecuali yang teknikalnya mungkin ada yang enggak. Tetapi Bapak Ibu tentu memahami hal itu. Nah, bisa dari sisi ini, meskipun ini tadi posisinya anggaplah reviewer masih lemah gitu ya. Nah, ini pun bisa kita tingkatkan, dapat nilai tambah di sini kalau kita maksimal di sini. Yang kedua, pencantuman nama penulis dan lembaga. Ya, ini juga kerjaan editor tentunya. Bagaimana menulis nama autor di artikel, baik di PDF maupun di metadata. Contoh, kalau ada nama cuma satu kata, Supriyono misalnya, ya, teman saya ada namanya Supriyono. Mudah-mudahan ada di sini dia. Supriyono, kalau di PDF-nya cukup Supriyono. Tetapi kalau di OJS-nya, kalau pakai OJS ya, atau di platform lain, kalau pakai platform lain, artinya di metadatanya, itu harus ada first name dan last name. Ya, harus ada last name. Jangan Supriyononya taruh di last name, di first name-nya tidak ditaruh, atau karena itu kewajiban untuk bisa lanjut malah ditaruh titik saja atau garis saja. Nah, itu salah. Harus Supriyono di first name, Supriyono pula di last name. Nah, hal-hal ini kan sebenarnya pekerjaan editor. Ya, nambah nilai setengah jadilah. Ya, yang tadinya kita tidak konsisten, tidak bagus dalam ini misalnya 0,5 dengan pencantuman yang terbaik itu adalah nilai tertinggi, kalau nggak salah nomor 2 ini pencantuman nama penulis dan lembaga penulis itu nilainya 1 kalau nggak salah, nanti kita bisa lihat. Kan lumayan menambah nilai 1 karena totalnya setelah itu tadi menjadi 12. Nah, abstrak juga. Abstrak kita tahu bahwa abstrak itu harus ada latar belakang yang mengentarkan 1-2 kalimat, kemudian tujuan, metodenya, kemudian hasil dan simpulannya. Nah, kalau ada ke 5 atau 4 aspek ini dalam abstrak, itu abstraknya dianggap bagus kan. Tapi kadang banyak abstrak yang memang benar-benar abstrak gitu kan. Abstraknya ya abstrak gitu. Nah, abstrak itu harusnya nggak abstrak walaupun namanya abstrak. Jadi harus jelas isinya, menggambarkan seluruh jurnal itu, artikel itu ada pendahuluan sedikit, 1-2 kalimat saja mengantarkan, dan bahkan langsung ke tujuan juga boleh. Nah, begitu. Jadi kalau lengkap ini, dan memang setelah dibaca oleh asesor, apa yang dituliskan di abstrak memang sudah menggambarkan temuan-temuannya, nah itu bisa dapat nilai tinggi di sini. Artinya dari sisi editor juga bisa memberikan koreksi di sini terhadap autor. Kata kunci juga begitu. Dapat nilai tinggi lagi kalau kita fokus di sini. Yang sering sekali kan di bagian-bagian ini 1-9 ini kita abai sebagai pengelola jurnal. Padahal ini di tangan kita. Kalau tadi artikel yang berbobot dengan artikel tidak berbobot, kita belum punya artikel nih Pak, kita susah. Nah, itu di tangan orang lain. Nah, kita lupa yang di tangan kita sendiri, sering sekali kita lalai juga, abai artikel yang ada datang itu, yang sebagaimanapun itu kedalaman dari kajiannya itu, kita tidak lakukan hal-hal yang masih bisa di tangan kita untuk meningkatkan nilainya ini. Sistematika penulisan Bapak Ibu, seringkali jurnal itu membuat pedoman atau template, tetapi keluarannya jauh berbeda dari pedoman penulisannya. Artinya apa? Dari sisi editornya juga
tidak konsisten dengan ini, tidak memperhatikan. Jadi ada jurnal misalnya, artikel yang kami terbitkan harus sistematikanya adalah, strukturnya adalah gitu, pendahuluan, metode, bahan dan metode misalnya, hasil dan pembahasan gitu, kemudian simpulan. Nah ternyata yang diterbitkan ada yang tidak seperti itu, tapi berupa subbab seperti literatur review. Apakah salah? Enggak salah. Tetapi mestinya literatur review juga dilindungi di dalam pedoman penulisan. Misalnya artikel yang kami terbitkan dan jurnal ini bisa berbagai jenis, artikel penelitian, literatur review. Jika artikel penelitian, beginilah strukturnya. Literatur review, beginilah strukturnya. Short communication, begini bentuknya, misalnya begitu. Nah, kita sudah lindungi dia di dalam pedoman penulisan. Maka nanti ketika asesor melihat yang terbit itu PDF-nya seperti apa, oh ini literatur review, dia akan melihat ke sistematika penulisan di pedoman itu, apakah memang ada. Nah, kalau tidak ada, di pedoman penulisan hanya seolah-olah yang diterbitkan hanya artikel penelitian, yang terdiri dari pendahuluan, bahan dan metode, hasil dan pembahasan, kesimpulan itu, ternyata yang keluar ada 1 atau 2 artikel yang berupa literatur review, artinya tidak ada metodenya di sana, tidak hanya bahas reviewnya, begitu. Nah artinya di sini Bapak Ibu juga posisi kuatnya ada di editor juga. Seberapapun posisi kedalaman atau substansi dari penelitian yang masuk, yang submit ke kita, kalau kita buat sistematikanya bagus, dia mendapat nilai di sisi ini maksimal. Sudah 5 tadi, nomor 1, 2, 3, 4, 5, maksimal semua. Keenam lagi, pemanfaatan instrumen pendukung. Instrumen pendukung ini tabel, gambar, atau apapun yang mendukung pembahasan di dalam artikel itu. Nah, banyak sekali Bapak Ibu, ada tabel di artikelnya. Ada tabelnya, ditulis judulnya memang, tabel 1, dampak corona terhadap ekonomi. Tetapi setelah dicari di teksnya, kita tidak menemukan di bagian mana tabel 1 tadi didiskusikan. Artinya tidak dirujuk di dalam teks. Misalnya, corona telah membuat perekonomian hancur dalam kurung tabel 1, misalnya begitu. Ya. Jadi ada instrumen pendukung yang dimanfaatkan secara baik dan maksimal oleh pengelola jurnal. Ada gambar 1 misalnya grafik pertumbuhan, ya, gambar 1 pertumbuhan, grafik pertumbuhan kedelai misalnya. Pengelola jurnal tidak memanfaatkan grafik ini untuk memberi gambaran tentang narasi-narasi yang dituliskan itu, sehingga pembaca atau asesor tidak tahu di bagian mana gambar 1 ini didiskusikan, sulit mencarinya, sehingga instrumen tadi atau gambar dan tabel tadi tidak termanfaatkan dengan baik. Mestinya kedelai yang diberikan pupuk NPK menghasilkan pertumbuhan yang baik dengan tinggi sekian-sekian dalam kurung gambar 1. Nah di gambar 1 itu ada terlihat kedelainya yang tinggi, yang rendah, seperti itu. Kira-kira begitu pemanfaatan instrumen. Jadi kalau kita, artinya kan ini gampang ya, tinggal membuat dalam kurung tabel 1. Kalau kita abai di sini, kita kehilangan nilai. Padahal kita tadi selalu mengatakan bahwa artikel yang masuk jelek gitu. Padahal di sisi kita sendiri perlu penanganan yang baik, kita tidak lakukan. Pengacuan, sistem pengacuan pustaka ini juga sering kita abai di sini dengan mengatakan jurnal artikel yang manuskrip yang masuk tidak berbobot, tetapi bagian ini kita lupakan juga. Sering sekali di dalam satu judul Bapak Ibu, satu judul itu bisa beda-beda, masih dalam satu judul. Atau bahkan dalam satu pendahuluan. Nah, lebih kecil lagi di pendahuluan, di paragraf 1 dia pakai pengacuannya itu, pengutipannya itu misalnya pakai APA,
Ya, American Psychology Association misalnya, versi 7. Masih di pendahuluan, di paragraf berikutnya dia pakai nomor. Dia pakai nomor. Di paragraf berikutnya dia pakai Turabian misalnya. Atau ya pokoknya begitu. Itu masih dalam satu pendahuluan. Artinya satu judul, bahkan satu pendahuluan. Nah, padahal harusnya konsisten antar judul, konsisten antar nomor atau antar isu, antar edisi. Nggak dapat nilai tinggi. Karena yang dinilai adalah 2 tahun terbit. Kalau Bapak Ibu 3 nomor, berarti 6 nomor. Pokoknya 2 tahun terbit. Ini akan lihat nanti konsistensinya. Nah, setelah sistem pengacuan tadi di dalam teks maksudnya ya, kalau sistem pengacuan itu dalam teksnya, bagaimana dia membuat rujukannya dituliskan. Nah, daftar pustakanya juga. Artinya di dalam daftar pustaka, referensi-referensi tersebut juga sudah dirujuk di teks, atau referensi yang dirujuk di teks harus terdaftar di daftar pustaka. Nah, ini sering sekali juga kita abai. Kita sebagai pengelola jurnal, saya juga begitu. Atau selain tidak ada atau tidak ada kecocokan antara di teks dengan di daftar pustaka, juga tentang stylenya, gaya selingkungnya. Ya, di teks juga sudah berbeda-beda, di daftar pustaka juga beda-beda, gitu kan? Karena apa? Ya karena tidak memberikan perhatian di sana. Padahal di pedoman penulisan nanti asesor akan melihat ke pedoman penulisan. Pedoman penulisan mengatakan apa? Gitu. Pedoman penulisan mengatakan sistem perujukan atau pengacuan pustaka itu adalah APA, misalnya versi 7 atau versi 6. Ternyata di daftar pustakanya nggak pakai APA, Turabian, misalnya begitu. Nah, ini juga di sisi kita. Ini yang saya katakan tadi di sisi kita. Tambahannya adalah penggunaan istilah dan kebahasaan. Artinya, bagaimana pengelola jurnal juga harus, karena di bidang masing-masing kan, harus menguasai istilah-istilah dan kebahasaannya. Bahasanya harus bagus. Sering sekali banyak juga jurnal yang artikel yang diterbitkannya bahasanya belum SPOK segala macam belum diperhatikan. Jadi hal-hal ini adalah hal-hal yang masuk di dalam kelompok substansi tadi, tetapi kekuatan untuk mendapatkan nilai maksimalnya itu ada di editor sesungguhnya, Bapak Ibu. Nah, kalau ini kita perhatikan, kita abaikan saja dulu soal substansi yang maksudnya manuskrip yang datang itu, keluhan-keluhan kita manuskrip yang datang. Pertanyaan kita adalah apakah saya sudah mengelola dengan bagus? Itu dulu lah. Nantilah itu soal substansinya, kedalaman kajiannya seperti apa. Nanti kalau sudah dapat Sinta, kalau ini kan misalnya maksimal 61, Sinta 3, wah Sinta 3 itu pasti rame itu. Karena di ini tadi sudah dapat nilai itu di angka kredit juga. Sudah dapat nilai 20 itu. Nah, lumayan dikit lagi dari bedanya dikit dengan Sinta 2, 25 kan gitu. Jadi orang pasti Sinta 2 deh gitu. Sinta 3 deh gitu ya. Artinya Bapak Ibu bisa melihat ini suatu peluang. Ini yang saya mau tekankan, kenapa saya berlama-lama di sini juga menyampaikan bagian ini. Oke, jadi tambahan dari bagaimana manajemennya, substansi bagian gaya penulisan kita juga bisa tingkatkan semaksimal mungkin. Nah, dari semua itu Bapak Ibu dan juga dari pemahaman saya tentang borang akreditasi, itu 3 yang harus diperhatikan itu adalah konsistensi, referensi, dan juga mutu reviewer. Kenapa? Karena ketiga-tiganya ini punya efek yang kemana-mana dari semua item-item yang ditanyakan atau item-item yang dinilai dalam evaluasi diri atau asesmen jurnal itu. Konsistensi, referensi, mutu.
Kita lihat satu persatu. Konsistensi itu, Bapak Ibu, kalau kita memang konsen di sana, kalau kita perhatikan itu, totalnya 12. Saya coba rangkum pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan konsistensi, yang jawabannya itu, pilihan jawabannya itu ada kata-kata konsistensi. Mutu penyuntingan, gaya dan format, nilai tertingginya 2. Itu kalau penyuntingannya baik dan sangat konsisten. Ya, gayanya sesuai dengan pedoman penulisan, formatnya sesuai dengan penulisan, baik antar artikel dalam satu edisi maupun antar edisi di dalam 2 tahun penilaian tadi. Nah, nanti akan dilihat itu semuanya konsisten nggak? Nah, kalau kita bisa konsisten di sini, dapat nilai 2. Artinya mutu penyuntingan di sini adalah penyuntingan editorial. Ya. Bagaimana kita baca, saya khawatirnya kita pengelola jurnal nggak baca langsung layout. Nah, begitu kan. Kita nggak baca, kita langsung layout, maka akan tidak kita ketahui bahwa ternyata ada banyak typo di sana, ada banyak kalimat-kalimat yang tidak memenuhi EYD di sana. Nah, ini akan dilihat. Berarti kalau ini tidak diperhatikan, nanti mutu penyuntingannya dan formatnya itu nilainya bisa 0 atau 0,5. Penyantuman penulis tadi juga konsisten juga, ya. Antar artikel kadang nggak konsisten juga. Ada satu jurnal seperti saya contohkan tadi, namanya Pak Supriyono misalnya, Supriyono, di satu artikel dia tulis Supriyono, di artikel yang lain ada misalnya Junaidi, maaf jika ada yang bernama Junaidi, misalnya Junaidi, dia tulis di PDF-nya Junaidi. Nah, walaupun Junaidi itu salah kalau di PDF, tapi itu sudah tidak konsisten. Nah, di metadata juga begitu. Ada satu jurnal, ada satu artikel, masih di edisi yang sama, dia tulis first name-nya Supriyono, last name-nya Supriyono. Di artikel yang lain metadatanya, di first name-nya dibuat titik, di last name-nya dibuat Junaidi misalnya. Karena apa? Karena pengelola jurnalnya tidak, ketika sudah mau publish, ya, mau production, tidak memperhatikan metadata, tidak diperbaiki. Dia ngikut saja apa yang sudah dibuat oleh penulis ketika registrasi. Seperti itu. Nah, ini dapat nilai 1 kalau konsisten, lumayan. Kalau nggak konsisten, berarti 0,5 berkurang. Kata kunci juga begitu, harus konsisten. Bagaimana antar artikel itu memang semuanya bisa menunjukkan kata kunci yang tidak terlalu general, yang bisa menggambarkan kunci-kunci dari artikel itu. Nah, kalau setiap edisi memang kata kuncinya itu dipikirkan dengan baik, terkesan memang dipikirkan oleh baik, terlihat dari pemilihan kata kunci yang dituliskan, maka nilainya akan 1. Kalau enggak berarti 0,5. Bapak Ibu, 0,5 atau 1 itu sangat penting, karena akumulasinya nanti bisa sekian. Konsistensi di pengacuan tadi juga sudah saya sampaikan di slide sebelumnya, daftar pustaka, ukuran bidang tulis, kertas HPSK, kertas apa gitu kan. Kemudian tata letaknya Bapak Ibu juga, tata letaknya, di mana posisi judul, di mana posisi ya hal-hal apa jenis apa namanya itu sub-sub yang lainnya. Nah, tata letak ini juga terkait dengan Bapak Ibu nanti kelihatan di layoutnya, ketampilannya. Ada kadang halaman itu sangat longgar di bagian bawahnya. Jadi tidak full di satu lembar, karena setelah kalimat terakhir itu dia mau menyajikan gambar misalnya. Sementara gambar tersebut kalau ditaruh di situ, dia akan langsung otomatis ke bawah. Artinya di bagian bawah itu sangat longgar. Harusnya pada posisi seperti itu jangan dipaksakan. Karena gambar tadi dimanapun bisa dibuat, yang penting diupayakan tidak terlalu jauh dan dirujuk di kalimat itu, misalnya gambar 1. Tidak harus di bawah itu. Kalau dia mengurangi
eye catchingnya ya, tampilannya yang nggak bagus jadinya, jadi kosong di bagian bawahnya, maka jangan dipaksakan, taruh saja di atas atau di bawah, naikkan paragraf yang berikutnya di situ supaya satu halaman itu full. Nah, itu juga bagian dari tata letak ini. Tipografi ya. Tipografi ya, bagaimana tulisan-tulisannya, huruf-hurufnya, jenisnya ya, ukurannya. Banyak artikel yang antar artikelnya beda, tipografinya, ukurannya gitu kan. Bahkan saya pernah melihat ada jurnal yang karena dia misalnya menggunakan karakter-karakter, misalnya kalau karakter Arab misalnya, tulisan Arab gitu, itu kalau misalnya dikirim oleh oleh autor, kemudian Bapak Ibu pengelola jurnal, di komputer Bapak Ibu tidak ada karakter atau font itu, maka bisa jadi lambang-lambang, ikon-ikon yang nggak jelas gitu. Nah, kalau Bapak Ibu tidak perhatikan, tidak baca itu artikel, maka bisa yang muncul nanti di PDF kan adalah lambang-lambang atau ikon-ikon itu, karena tidak ada fontnya di sana. Jadi itu juga konsistensi perlu diperhatikan. Resolusi dokumen, Bapak Ibu kalau membuat foto untuk menggambarkan suatu hasil, kalau ada fotonya maka resolusinya harus bagus ya. Jadi Bapak Ibu bisa minta ke autornya untuk diganti, diberikan resolusi foto yang beresolusi tinggi. Begitu juga dengan grafik, kadang grafik tidak grafiknya, kopiannya dari Excelnya tidak bagus, dikopi sebagai gambar. Itu bukan grafik, tabel misalnya. Nah, jadi artinya Bapak Ibu bisa komunikasi untuk mendapatkan nilai yang 2 ini, bisa komunikasi minta ganti atau minta datanya saja supaya Bapak Ibu yang membuatkan grafiknya atau tabelnya supaya resolusi gambar atau grafik atau tabelnya itu bagus. Kalau tabel dari Excel di copy atau print screen, ada sering begitu penulis print screen-nya dipindah di Word, jadi jelek dia hasilnya. Nah, mestinya kalau tabel ya dibuat tabel di Word-nya. Nah, mungkin hal-hal seperti ini bisa dikomunikasikan atau dibuat oleh Bapak Ibu. Nah, totalnya untuk konsistensi itu 12 Bapak Ibu. Ya, sudah lumayan tuh kalau sudah 12. Ini contoh yang tidak konsisten ya. Saya katakan tadi, dalam satu halaman ini, jurnal yang sama, yang merah-merah itu. Mohon maaf Pak Danar, 7 menit lagi Pak. Ya, pastikan. Baik, terima kasih Bu. Nah, ini contoh, oke saya lanjutkan saja. Referensi Bapak Ibu, totalnya itu 10. Kalau Bapak Ibu konsen di referensi itu 10 nilainya. Dibayangkan kalau Bapak Ibu selama ini abai tentang referensi, Bapak Ibu sudah kehilangan 10 maksimal ini. Jadi nisbah pustaka acuan primer terhadap pustaka acuan lainnya. Artinya kalau jadi satu artikel itu minimal 15 daftar pustaka referensi ya, yang dirujuk di teks 15. Nah, dari 15 itu kalau bisa 80%, lebih dari 80% atau minimal 80% itu sumber primer. Sumber primer itu apa? Jurnal, proceeding, tesis, disertasi gitu kan? Laporan gitu. Itu kalau 15 artikel referensi 80%, berarti sekitar 13 referensi itu bersumber dari primer, jurnal, proceeding dan lain-lain yang primer, itu nilainya 3. Jadi bilang aja ke autornya, ganti dong yang ini, ganti dong buku ini. Apa nggak boleh buku? Boleh. Jatahnya 2 tadi, buku atau yang lain. Jatahnya 2. 13 jurnal atau proceeding atau tesis atau disertasi, yang 2 lagi. Derajat kemutahirannya ya tergantung Bapak Ibu punya keilmuan, tentu udah punya kesepakatan masing-masing di sana berapa tahun. Mungkin orang sejarah pengennya yang 20 tahun, yang orang teknik informatika misalnya karena berkembang terus ya 5 tahun saja sudah dianggap 5 tahun lah yang mutakhirnya gitu kan. Atau kedokteran itu mungkin kesehatan mungkin berapa tahun dianggap mutakhir, karena nanti yang menilainya sesuai dengan ini. Kalau dia
70 ke atas itu pasti orang-orang keilmuan itu yang mengetahui menilainya. Nah, kalau Bapak Ibu misalnya 80%, ini juga baseline-nya 80%. 80% minimal itu dari 15 tadi ada 13, anggaplah teknik informatika misalnya, ada 5, ada 13 umur 5 tahun, pustakanya 2017, 2019, 2020 gitu, dapat nilai 4, lumayan. Nah, baru sistem pengacuan yang tadi ya, yang sudah saya jelaskan. Saya singkat saja. Nah, kemudian Bapak Ibu, kalau sudah bisa masuk ke level ini, misalnya, yang tadi kan kita belum, walaupun harus ada reviewer untuk menunjukkan manajemen. Nah, butuh reviewer, kalau mau lebih lagi, artinya bisa sambil jalan, ya, sambil jalan ini tetap ini. 27 bayangkan Bapak Ibu untuk mutu reviewer. Mutu reviewer, artinya Bapak Ibu pilih-pilih reviewer. Nah, kalau untuk jurnal-jurnal yang tergolong tadi saya katakan jurnal perjuangan, jurnal perangkat itu, yang penting ada reviewer dulu. Karena nanti kalau reviewernya sudah terlalu kaku, reject semua kan begitu. Tapi mesti ada reviewer, itu tata kelola tadi, yang bagus tadi. Oke, jadi pelibatan mitra bestari itu 50. Nah, karena pertanyaannya di sana, kalau Bapak Ibu bisa lihat kok pertanyaannya itu buka itu di ada pedoman itu. Pertanyaannya di sana, apakah melibatkan mitra bestari yang berkualifikasi internasional? Artinya Bapak Ibu bisa mencarilah reviewer yang sudah memiliki artikel di jurnal internasional. Ya, begitu. Tidak harus Scopus, yang penting jurnal internasional. Gitu. Kalau ada Scopusnya bagus lagi. Nah, itu kemudian baru itu keterlibatan mitra bestari ada atau tidak mitra bestarinya atau reviewernya. Belum apa yang dikomentari belum mutunya. Itu dapat nilai tinggi 5. Kalau Bapak Ibu semua reviewer yang ada itu sudah memiliki 5% lebih, sudah memiliki pengalaman di jurnal internasional misalnya, dapat nilai 5. Jadi pilihlah reviewer yang punya pengalaman menulis di jurnal internasional. Kemudian mutu penyuntingan substansi. Nah, ini artinya apa? Apa yang dikomentari oleh si reviewer? Kalau dia bagus sekali komentarnya, dapatnya 2. Artinya Bapak Ibu pemilihan mitra bestari itu 5 nilainya. Pilihlah yang ada jurnal yang pernah pengalaman di jurnal internasional. Nanti mutu dia punya komentar dapat nilai tertinggi. Kalau sudah paling bagus dia komentarnya substansi 2 nilainya. Lumayan sudah 7. Nah, reviewer juga nanti, walaupun pertanyaannya tidak terkait dengan reviewer, tapi dampak dari pekerjaan reviewer itu adalah kepioniran atau originalitas karya. Nah, ini kalau misalnya reviewernya. Jadi tadi katakan nomor 2 tadi, mutu komentarnya apa tadi nilainya 2, tetapi sebenarnya enggak 2 itu. Karena dampak dari pekerjaannya adalah kepioniran originalitas, makna sumbangan bagi kemajuan ilmu, analisis dan sintesis, penyimpulan. Ini semua adalah karya-karya dari reviewer. Kalau dia bisa memberikan masukan-masukan yang bagus itu di bagian-bagian analisis sintesis berarti pembahasannya kan. Simpulan, artinya dia memberikan masukan di simpulan sehingga nanti dihasilkan kesimpulan yang bagus, di penyimpulan dapat nilai. Di analisis sintesis juga diberikan ide-ide yang bagus atau kritis yang bagus, dia dapat nilai di analisis sintesis. Mohon maaf, Pak Danar, 2 menit lagi, kalau bisa dipercepat. Baik. Karena ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Baik, ini contoh-contoh ini sebenarnya saya mau mungkin bisa ditambah 5 menit ya. Oh gitu, terima kasih atas kebaikan. Silakan Pak. Oke, saya kalau sudah ngomong tuh gak bisa direm. Asik sekali. Baik. Nah, ini sebenarnya contoh-contoh saya juga sebenarnya contoh-contoh pertanyaannya, tapi Bapak Ibu ini Bapak Ibu bisa lihat nanti. Yang jelas ini contoh juga apa? Praktek-praktek kita pengelola yang membuat akhirnya kita tidak dapat nilai maksimum itu ya. Jadi intinya sebenarnya apa yang sudah saya sampaikan di atas itu, ini hanya contoh-contoh saja bahwa kalau tadi reviewer itu memberikan nilai 5, tetapi kalau kita tidak buktikan, jadi semuanya pembuktian ya Bapak Ibu ya, semuanya pembuktian. Misalnya di dalam website kita tulis bahwa reviewer saya itu adalah profesor ini, bla bla bla, tetapi di dalam penugasan tidak pernah dijelaskan
Nah, gitu. Karena nanti ketika mendaftar Arjuna, Bapak Ibu akan diminta satu akun editor dengan kewenangan editor untuk bisa asesor dari Arjuna itu mengakses bagian dapur jurnal Bapak Ibu. Akan dilihat seperti ini, yang saya kotak-kotakin ada 0, 1, itu kan terlihat itu berapa yang si profesor ini berapa dia. Jadi berapa kali dia mereview, atau ada masih 0, 0, 0 gitu. Berarti apa? Daftar dalam reviewer itu hanya kosmetik tanpa pernah mereka review. Jadi tidak ada gunanya juga buat banyak-banyak nama profesor ini itu, tetapi tidak pernah menulis akan ketahuan. Jadi semuanya pembuktian. Kemudian ada juga yang memang tidak ada proses reviewnya, seperti ini. Yang merah saya kotak itu, the review process has not yet been initiated. Nah, jadi tidak pernah direview. Padahal daftar reviewer ada, atau di menunya ditulis proses. Proses keterangannya bahwa jurnal kami, artikel yang masuk akan diproses yang pertama oleh editor dan seterusnya. Tapi setelah tidak terbukti pernah ada proses reviewnya. Kemudian ada penugasan reviewernya. Memang betul namanya ada juga di daftar reviewer di website, tetapi dia tidak memberikan bukti reviewnya. Tidak ada yang saya kotak itu no files, atau kalaupun tidak dalam bentuk files, misalnya kalau OJS itu ada kolom untuk komentar, misalnya bisa juga selain kolom komentar itu bisa juga misalnya pengelolanya menyediakan form. Nah, dalam konteks ini form juga tidak ada, di komentar juga tidak ada, file juga tidak ada, tetapi langsung accept submission. Nah, padahal kan asesor tahu itu, padahal yang sudah jadi aja, misalnya ini yang masih perjuangan, yang sudah jadi saja masih banyak apa ya bias pembahasan segala macam. Oh, reviewernya pas dilihat accept submission. Kalau accept submission itu kan sebenarnya manuskrip, draft manuskrip yang di-submit oleh autor yang sudah jago sekali, sehingga si reviewernya mengatakan langsung rekomendasinya diterima. Begitu. Padahal hasil akhirnya pun terlihat bias pembahasan segala macam. Jadi Bapak Ibu harus dibuktikan dengan bukti review. Nah, begitu juga kalau tadi moderator mengatakan di sini ada dosen yang bukan pengelola atau mahasiswa yang mendaftar, begitu juga buat kita semua, karena kita pengelola sekaligus juga kadang penulis kan. Mestinya kita senang kalau di review, ya, kalau ada bukti review nanti di sana, karena angka kredit juga pembuktiannya sering diminta, mana bukti korespondensinya, seperti itu. Sehingga sebenarnya kalau ada pengelola jurnal yang melakukan review dengan baik, sesungguhnya itu sebenarnya menolong penulis sesungguhnya, untuk nanti tidak kesulitan ketika tahun depan mengusulkan angka kredit atau mengusulkan pangkat. Angka kredit yang diusulkan adalah dari artikel yang terbit ini. Nah, ketika mengusulkannya dia senang karena langsung accepted. Malah ada yang bertanya ke saya, bisa ikut terbit nggak di bulan ini, kira-kira begitu kan. Nah, malah marah kalau kita review, Nah, sebenarnya ini menolong proses review ini, karena nanti ada proses korespondensi yang memadai. Kalau misalnya tim angka kredit, baik Dikti maupun di kampus maupun di kalau dia swasta di L2 Dikti, meragukan proses ini, maka dia akan minta mana bukti korespondensinya. Kalau bukti korespondensinya hanya 2, submission dengan LOA, ya itu berarti tidak ada proses peer review di sana. Nah, nilainya tidak maksimum. Kita sudah menulisnya dalam daftar jurnal ya, atau daftar angka kredit kita dengan nilai maksimum misalnya 25, tahu-tahu enggak. Nah, itu kerugian kita kalau dari sisi ini ya. Kalau di sisi pengelola jurnal kita sekarang ini ya begitu, nilainya jadi enggak ada atau kecil. Mohon maaf, Pak. Habis ya? 1 menit lagi. Oke, saya kira itu contoh-contoh saja ya. Saya mau menunjukkan bahwa ada ketidakkonsistenan di sana, kemudian pembuktian-pembuktian. Jadi Bapak Ibu pembuktian-pembuktian dari yang Bapak Ibu tuliskan, misalnya bahwa dalam evaluasi diri itu ada reviewer, maka reviewernya kan wawasan internasional, maka harus tunjukkan linknya, link Scopusnya kalau dia punya Scopus atau Google Scholar minimal. Begitu juga editorial timnya, kasih link editorial CV-nya. Kemudian jangan tidak konsisten seperti ini. Nah, ini juga
Nah, ini pengeditan begini kan, itu ada yang di tengah-tengah itu, yang hitam itu arti ada ya dalam pengeditannya tidak bagus. Ini juga, kemudian ini juga contoh-contoh ya Bapak Ibu. Nah, seperti ini. Ada tabel yang sampai ke itu offside itu ya. Hal-hal seperti itu perlu diperhatikan. Itu hal-hal Bapak Ibu yang saya katakan tadi ada di tangan kita yang membuat peluang kita itu dapat cinta banyak, cinta besar gitu. Lalu nanti baru kita bicara tentang substansi. Jadi jangan dulu berbicara artikel yang ada ini asal-asal segala macam. Dari sisi kitanya saja dululah. Nanti kalau sudah Sinta 5, bertambah lagi. Kalau Sinta 6 atau Sinta 4, Sinta 3, bertambah lagi. Nah, Bapak Ibu, ini adalah kitabnya ya. Ini kitabnya, baca aja sini. Sebenarnya lebih jelas dari apa yang saya sampaikan tadi ada di sini. Nah, ini karena yang punya kerjaan yang bikin kan. Nah, jadi inilah untuk mengantisipasi. Bapak Ibu yang baru mau membuat jurnal, sebaiknya baca ini karena penamaan jurnal juga ada nilainya tersendiri sebaiknya. Tapi kalau udah namanya sudah terlanjur sudah sekian volume ya udah nggak apa-apa, abaikan saja, hal-hal lain lah dikerjakan. Begitu Ibu moderator, maaf nih sudah dikasih tambahan masih kayaknya kurang-kurang aja nih waktunya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator.